ini jalannya makin licin kesini, apalagi tadi habis diguyur hujan. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Hati-hati. Mata tim Indonesiaku kali ini tertuju pada salah satu kecamatan terpencil di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kecamatan Simbuang. Perjalanan kami mulai dari kota Makale. Kami mulai meninggalkan keramaian kota. Tak berapa lama, kami masuk ke daerah pegunungan. Jalan yang kami lalui pun mulai menanjak. Jalan berbukit sepertinya menjadi jalur yang akan menemani kami hingga tujuan nanti. 1 jam perjalanan pertama, kami masih bisa menikmati jalan beraspal. Namun kini, kami harus menghadapi jalanan yang sebagian besar telah rusak. Batu dan lubang jalan membuat sepeda motor kami berjalan tidak stabil. Saya heran pembangunan jalan Makale Simbuang yang dimulai sejak tahun 2011 lalu hingga kini belum juga selesai. Di sana-sini terlihat aspal dan beton tidak merata. Jalan tidak mulus memang membuat saya khawatir. Namun pemandangan alam yang asri menjadi selingan mata dan cemas saya. Pemandangan ke arah pegunungan yang terbentang luas di kanan dan kiri kami seperti pengganti lelah saya duduk di atas roda 2. Ini jalannya cukup buat kaki saya pegel, tapi ini sebenarnya udah mendingan karena cuacanya cukup mendukung untuk melakukan perjalanan hari ini. Kalau misalnya hujan, udah pasti nih jalannya berlumpur dan pasti lebih licin lagi. Dan tentunya pasti berbahaya karena ini di samping udah langsung jurang. Aduh, ini masih berapa jam lagi nih Bang kira-kira? 3 jam lagi ya, oke. Jalan di pinggir jurang seperti ini cukup membuat jantung saya berdebar-debar. Konsentrasi harus dijaga. Lengah sedikit saja, maka motor bisa oleng dan masuk ke dalam jurang. Perjalanan kami sepertinya harus terhenti. Hujan mulai menyiram jalur perjalanan kami. Aduh, ini hujannya tiba-tiba langsung deras, jadi kayak kita harus mundur dulu karena ini makin kesini ternyata jalannya makin parah. Tadi ya masih batuan, ini udah tanah semua sampai ke sana dan kita sampai Simbuang mungkin perjalanan masih 2 jam lagi. Jadi kita di sini harus mundur dulu kayaknya. Aduh. Sepertinya hujan tidak juga mereda. Sementara jalur ini tentu tak memiliki lampu penerang jalan. Medan terlalu berbahaya. Ini artinya perjalanan malam jauh lebih beresiko untuk kami lalui. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dengan ternyata hujannya justru semakin deras, cuman kayak kita harus tetap melanjutkan perjalanan karena takutnya keburu malam nanti sampai di Simbuang. Cuman ya jalannya licin, cuman mau nggak mau harus tetap dipaksain jalan karena kalau nggak kita bisa kemalaman nanti.
Belum lama motor melaju, salah satu motor yang kami tumpangi mengalami kempes ban. Sepertinya benturan roda saat melewati bebatuan terlalu kencang. Untungnya, para pengojek sudah tahu betul medan yang kami lewati ini. Peralatan motor pun tak ketinggalan. Setelah ban sudah aman dipompa, perjalanan kembali kami lanjutkan. Hujan deras mengakibatkan jalan berlumpur dan licin. Para pengojek ini harus pintar-pintar menghindari kubangan lumpur yang dalam. Saya hanya bisa berpegangan kuat dan berharap kami dan tim akan segera tiba di Simbuang. Tiba-tiba, salah satu motor kami tak bisa mengendalikan keseimbangan. Lumpur membuat motor tidak stabil dan akhirnya terjatuh. Beruntung, keduanya tidak terluka dan masih bisa berjalan. Nasib saya pun tak jauh beda dengan kawan kami yang terjatuh. Saya pun harus turun. Para pengojek lain akhirnya membantu kami mendorong motor supaya terlepas dari jebakan lumpur. Kini kami tiba di jalur menanjak. Kami pun harus turun dari motor dan berjalan kaki. Kondisi jalan yang licin terlalu berbahaya untuk dilewati dengan menaiki motor. Kami tidak sendirian. Beberapa warga juga mengalami kendala yang sama. Lumpur yang tebal seakan mustahil untuk dilalui. Aduh, ini jalannya makin licin ke sini, apalagi tadi habis diguyur hujan. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Hati-hati. Ya, jadi ini sebenarnya kalau dari Makale ke Simbuang itu jaraknya 80 km. Kalau jalannya bagus harusnya bisa 2 jam. Tapi ini kita sudah hampir 6 jam belum nyampe-nyampe karena emang jalannya luar biasa parah. Aduh. Tarifnya ojek dari Makale hingga ke Simbuang sebesar Rp300.000. Pastilah tidak murah. Namun merasakan sendiri sulitnya medan dari Makale hingga ke Simbuang ini menjadikan saya paham mengapa ongkos ojek motor ke Simbuang cukup mahal. Tak semua orang berani melewati medan berbahaya ini. Hujan masih terus turun. Namun dari jauh saya mulai melihat perkampungan warga. Dan akhirnya kami pun tiba di Kecamatan Simbuang. Beruntung kami sampai sebelum hari menjadi gelap. Akhirnya kami bisa beristirahat. Kecamatan Simbuang terdiri dari 1 kelurahan dan 5 desa. Jumlah penduduknya sekitar 7.000 orang. Meskipun masih masuk dalam Kabupaten Tanah Toraja, lokasinya sangat terpencil, membuat saya seolah berada di wilayah lain. Jangan bayangkan toko atau pasar. Di sini tidak ada. Yang ada hanyalah rumah-rumah tradisional di tengah hamparan pegunungan. Meski hidup terpencil, daerah ini diberkahi keindahan alam yang begitu luar biasa. Jalan adalah problem utama warga di Simbuang. Infrastruktur yang memprihatinkan ini membuat warga susah memajukan ekonomi desa mereka. Saat proses pembangunan jalan dimulai, tidak hanya kaum pria, sejumlah ibu-ibu desa pun turut serta. Mereka bertugas mengumpulkan batu dari tebing gunung. Sepanjang hari, mereka memecah batu berukuran besar menjadi bagian-bagian kecil. Batu-batu ini nantinya akan digunakan sebagai campuran pasir dan semen. Sebagian besar dari ibu-ibu ini biasanya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Proyek pembangunan jalan ini mereka jadikan kesempatan untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Sebelumnya Ibu kerja apa biasanya? Jadi rumah urus anak. Urus anak saja? Iya. Tidak ada yang lain kah? Di kebun. Berkebun Iya. biasanya. Terus ini selama jalan dibangun jadinya kerja di sini. Iya, Berapa Ibu biasanya di upahnya? belum digaji.
Belum digaji? Iya. Sudah berapa lama? 2 minggu ini belum digaji? Belum. Dari awal itu dijanjikannya dikasih berapa per hari? 60 per hari. 60.000. Cuman ini belum ada ya? Belum ada. Tentu pekerjaan keras ini tidak mudah dikerjakan, terlebih oleh para ibu. Namun, keinginan warga Simbuang untuk segera menikmati jalan bagus di kampung mereka membuat mereka ikut serta dalam pembangunannya. Tidak hanya infrastruktur buruk, ternyata warga di Simbuang belum bisa menikmati pendidikan yang layak. Di desa Batu Talu, anak-anak harus belajar di gereja yang dirombak menjadi ruang kelas. Tak ada papan nama sekolah yang menandakan bahwa bangunan tanpa tembok ini adalah sekolah. Saya tak habis pikir bagaimana cara mereka belajar saat melihat anak-anak dari kelas 1 hingga kelas 6 belajar di ruangan yang sama. Tak ada sekat antar kelas. Guru yang mengajar pun hanya 1 orang. Mata pelajaran yang diberikan berbeda-beda untuk setiap kelas. Pak Sule Baru sudah bekerja sebagai guru honorer sejak tahun 1998. Gaji yang diterima sebesar Rp520.000 per bulan. Sudah sejak tahun 2006 Bapak Sule Baru mengajar. Namun hingga 10 tahun berlalu gajinya tak pernah naik. Tak hanya itu, gaji Pak Sule Baru ternyata dibayarkan 2 kali dalam setahun. Berarti dengan kondisi yang seperti ini, apa yang membuat Bapak bertahan mengajar di sini? Ya, disitulah kesimpulan saya bertahan di sini karena kalau saya sudah tidak mengajar di sini, saya punya anak-anak di sini sekian jiwa, lebih 75 siswa kasihan tidak belajar lagi dan tidak sama lagi seperti yang di kota boleh belajar. Beruntung anak-anak ini memiliki sosok seperti Sule Baru. Sosok guru yang masih mempunyai semangat untuk mencerdaskan anak-anak di desa terpencil Tanah Toraja. Tidak semua guru mampu bertahan di lokasi terpencil seperti ini. Melihat Pak Sule Baru yang kewalahan, saya pun berinisiatif untuk membantu anak-anak kelas 1 SD. Hari ini mereka mempelajari bahasa Indonesia. Ini huruf apa bisa baca? M. Habis itu? Habis itu? T. Terus? A. Bacanya mata. Ini sebenarnya mereka bisa membaca, menulis dan berhitung, cuman mungkin malu-malu jawabnya karena jarang kedatangan tamu dari luar. Dan ini mereka meskipun kelas 1-nya ada 3 orang, mereka bertiga harus berbagi 1 buku karena memang untuk alat tulis, buku dan lain-lain untuk peralatan belajar terbatas di sini. Nah, kita lanjut lagi. Kalau yang ini bacanya S, habis itu A. Tidak hanya persoalan buku-buku saja yang terbatas. Kelengkapan seperti sepatu sekolah menjadi nomor kesekian. Namun kekurangan tak mampu menyurutkan semangat anak-anak Simbuang untuk maju. Meski penuh canda tawa, bagi saya sungguh miris melihat kondisi yang harus dijalani anak-anak ini. Suasana belajar yang tidak kondusif pastinya membuat mata pelajaran yang diberikan tidak bisa diserap maksimal. Ya, jadi apabila sekolah-sekolah pada umumnya biasanya 1 ruangan digunakan untuk 1 kelas, di sini 1 ruangan dibagi dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Yang kelas 6-nya belajar matematika, kelas 1-nya belajar membaca, campur aduk semuanya. Jadi di sini pastinya selain anak-anak yang kebingungan, proses belajar mengajar jadinya tidak efektif.
Sejak tahun 2015, pemerintah sudah memberlakukan program wajib belajar 12 tahun gratis. Namun, saat program ini tidak disertai tenaga pendidik dan sarana yang memadai, maka semuanya akan sia-sia belaka. Anak-anak ini pun hanya bisa berharap pemerintah tidak terus menutup mata terhadap keadaan mereka di Simbuang. Apa aja yang mau diperbaruin di sekolahnya? Apa aja? Gedungnya, terus bangkunya, mejanya. Mau dibikin kayak gimana? Mau yang baru? Mau yang bagus? Sebelum menumpang di gereja, sekolah ini sebenarnya memiliki gedung sendiri. Hanya saja kondisinya lebih parah. Pak Sule baru mengajak saya melihat lokasi bangunan yang lama. Ternyata bangunan sekolah sudah dirobohkan sejak 2 tahun lalu. Pembongkaran sekolah yang sudah tidak layak dilakukan sebagai aksi protes warga yang merasa diberikan janji palsu oleh Pemda setempat. Sehingga dia rubuhkan supaya perhatian pemerintah ada. Dijanjikan gedung baru. Sudah dijanjikan gedung baru, mau didirikan gedung baru, bahkan mau tersendirikan di sini. Tapi begitu menjanji-janji dari masyarakat ambil keputusan untuk dirubuhkan. Nah, setelah dirubuhkan saya datang, sudah tidak ada, terpaksa saya ambil gereja untuk tempat mengajar. Berarti waktu perpindahan anak-anak dari sekolah ini ke gereja itu mereka sempat tidak sekolah atau bagaimana? Mereka sempat putus hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan tidak sekolah. 2 bulan. Bisa jadi kondisi di Desa Batu Talu hanya satu contoh dari sekian banyak sekolah di negeri ini yang masih terbengkalai. Komitmen pemerintah untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia pun seakan hanya sebuah angan-angan belaka. Kegiatan ekonomi tak bisa lepas dari kehidupan manusia. Begitu pula warga Simbuang. Salah satu aktivitas yang sering kali ditemukan di Simbuang adalah pembuatan kain tenun tradisional. Tidak banyak kesempatan kerja di desa membuat sebagian warga menekuni kegiatan yang sudah dilakukan turun-temurun ini. Tenun tradisional memang semakin jarang ditemukan. Alat menenun yang digunakan sangatlah rumit. Mereka harus jeli saat menggabungkan setiap helai benang hingga membentuk motif yang diinginkan. Tak heran jika proses pembuatan kain tenun Toraja bisa memakan waktu berminggu-minggu lamanya. Biasanya dibuat apa aja ini kainnya? Sarung, baju, taplak meja, selendang. Kalau ini biasa yang lagi dibuat ini untuk apa nih, Bu? Ini buat baju Toraja. Ini buat baju. Dijual berapa ini biasanya? 1,5. Bisa 1,5. Kalau sarung-sarung gitu juga? Kalau ini 500-an. 500-an. Ya, itu sarung. Berapa lama, Bu, biasanya bikinnya? 1 bulan. 1 bulan. Pada zaman dahulu, kain tenun merupakan sebuah simbol strata sosial seseorang. Kini, fungsi tenun tradisional bergeser menjadi barang seni yang memiliki nilai ekonomi tertentu. Selain untuk dilestarikan, kain tenun Toraja juga diperjualbelikan sebagai sumber nafkah warga desa. Di balik lambatnya pembangunan di beberapa daerah di Tanah Toraja, saya melihat kesempatan besar daerah-daerah pelosok ini untuk maju. Keindahan alam Tanah Toraja seperti tidak ada habisnya untuk dijelajahi. Kabupaten Tanah Toraja memang terus berbenah untuk mengembangkan sektor pariwisatanya. Sayang, jika desa-desa terpencil yang memiliki banyak potensi
justru terabaikan. Ya, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah yang dinantikan masyarakat di Kecamatan Simuang, Kabupaten Tanah Toraja. Mulai dari pembenahan infrastruktur sampai fasilitas dasar seperti pendidikan. Namun semangat masyarakat untuk bertahan hidup dalam segala keterbatasan patut dicontoh, terutama mereka yang masih membanggakan kebudayaan asli Toraja yang dilestarikan melalui berbagai kerajinan. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia kali ini. Sampai jumpa.